Oke, selamat sore ya, Pak. Selamat sore, Pak. Ya, perkenalkan dulu namanya siapa dan ini alamatnya di mana. Oh, siapa? Ini nama saya Joko Prestantoro. Alamatnya Desa Sumbersewu. Ah, Jalan Kolam Kolam Renang Gumuk Kantong. Nah, itu yang saya tempati ini. Oke, nah Pak Joko ini sudah lama Pak berkecimpung di dunia lele. Saya berkecimpung di dunia lele ini kurang lebih ada 8 tahun. Ada 8 tahun, 8 tahun. Ya, lumayan lama ya Pak ya. Ya, Alhamdulillah. Berarti sejak sebelum pandemi ya? Ya, sebelum pandemi ini. Oke. Nah, dulu kenapa kok tertarik dengan lele Pak? Kok enggak usaha yang lain? Begini, ini perlu saya jelaskan ya, yang satu mungkin. Asal mula saya itu berkecimpung di dunia budidaya teknisi udang fanami, baik windu atau fanami yang kurang lebih saya tangin 30 tahun. Nah, setelah itu saya resign, ya, ini lambat laun saya begitu ada dari rekan ya senior-senior yang budidaya lele itu kok meyakinkan sehingga saya banyak mempunyai pertanyaan kepada semua rekan-rekan yang senior. Bagaimana ini meyakinkan enggak? Karena meyakinkan ya sesuai dengan visi dan misi saya karena visi saya di bidang perikanan sehingga saya mengambil langkah seperti di budidaya lele ini. Alhamdulillah dengan cara ini ya saya awalnya nyoba hanya 5 petak kurang lebihnya. Ya, 5 petak kurang lebihnya lambat laun sampai hingga 2 tahun kurang lebihnya menjadi 26 kolam. Alhamdulillah. Oh, nyesel ya Pak ya. Ya, jadi awal mulai 5 kolam dulu. 5 kolam dulu. Lalu harus belajarnya. Untuk meyakinkan gitu. Sekarang 26 kolam. 26 kolam. Oke. Oh, rencana tambah lagi nggak Pak? Perencanaan ada, mau ada pertambahan kurang lebih 15 sampai 20 kolam. Wih, ini sudah saya siapkan lahannya udah. Mantap ini teman-teman ya. Yang berarti menandakan bahwa lele itu menjanjikan ya. Menjanjikan, sangat menjanjikan. Asalkan bisa tercover dengan cara penanganannya. Jadi bukan asal-asal karena kita berusaha untuk cara budidaya, tapi bukan itu yang dimaksud. Tapi bisa harus menekuni, belajar kepada senior-senior. Oh gitu ya. Ya. Jadi kan Bapak dulunya di udang Paname dan Palami ya. Kalau di-compare sama lele ini enakan yang mana Pak? Ya sebenarnya sama yang lain coba. Di dunia udang saya kan ikut ya, dan itu pun mudanya sangat besar sekali bila dibandingkan dengan lele tidak ada seperempatnya gitu loh. Oh, tapi saya apa mencari tujuan lain lagi supaya saya itu biar nyaman gak ikut orang ya berdiri sendiri punya usaha ya di dunia lele ini yang paling saya minati sampai sekarang ini berjalan alhamdulillah sukses. Oke, berarti sekarang udah lepas ya? Lepas ya. Oke, mantap. Nah itu teman-teman ya, kita review lelenya di sini. Oke, untuk kolam yang ini Pak. Nah ini teman-teman ya, baru dikasih makan aja udah di sini. Berarti ini menandakan bahwa lelenya ini sehat-sehat ini. Ini kolam ini ukuran berapa kali berapa ini Pak? Ini kolam ini ukuran 2 meter kali 1,5 meter dengan ketinggian 1 meter. Nah ini isi pemanenan sampai akhir ini bisa tercapai 4 sampai 500 kilogram. Di setengah 400 kilogram sampai 500 kilo, 5 kilogram. Nanti setengah ton ya, oke mantap. Dulu tebarnya berapa ratus ribu ini. Saya kan ini secara global. Ya caranya begini Mas. Ya, jadi semua kolam ini kita total. Berapa kolam yang kita kelola itu misal di sini ada 26. Ya, dengan luasnya sekian. Lah, tinggal mengalihkan. Wah, artinya begini, saya biasanya itu ya, ini kepadatan yang ada budidaya saya ini 1.500 sampai 2.000 per meternya Mas. Per meter tinggi, per meter persegi 1.500 sampai 2.000. 1.500 sampai 2.000. Ini yang saya tebar nih. Berarti padat sekali ya Pak ya? Padat. Dan ini juga bibitnya dari dari Gus Nur yang ada di ya dunia lele itu. Wih, ini sangat itu sampai 300 hampir 350-an ini. Oke, alhamdulillah nih. Siap. Nah, kalau yang ini Pak, ini usia berapa ini Pak? Berapa? Ini umur 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan sudah ada siap panen, kemarin sudah ada yang panen. Oke, siap panen ini hari ya? Ya, nanti diperkirakan dari tebaran ini 4 bulan sudah selesai udah. Kita baru tebar lagi. Biasanya kalau panenannya ukuran berapa ini Pak?
Ini saya pakai 67. 67 saya salah. Oh, 67 teman ya. 67, 67, 67 gitu ya. Emang ukuran konsumsi di sini segitu ya. Saat itu ukuran balian, jual balian. Oh, jual balian lokalan itu ya 78 sampai 10. 78 sampai 10 untuk lokalan. Ya beda ya Pak? Ya beda. Untuk kondisi lokalan sini. Oh, oke, mantap. Ini rencana berapa hari lagi nih dipanen? Ini setengah bulan sudah. Panen ini sudah. Oh gitu ya panennya. Mantap, sudah ya. Ini sama ini Pak. Sama-sama ini sama. Sama. Oke. Ya. Pak, ini ya selama 3 bulan ini mengalami kematian berapa persen kira-kira Pak? Gini, kalau kematian itu variabel ya. Ini enggak bisa dipastikan karena itu tergantung dari penanganan aja. Kesalahan dari penanganan juga membuahkan fatal. Artinya kalau kita berhati-hati ya kita bisa angka hidupnya 70%. Angka hidupnya itu 70. Tapi kalau lele ini asalkan kalau kita panennya agak besar, ini 60 besar sudah lumayan rasanya. Nah 60% dulu, angka hidupnya sudah lumayan besar lah. Oh, apalagi sampai 70%, 75. Itu kan tadi berarti ada yang mati 30%. Ya kurang lebih ya segitu ya. 30% itu biasanya faktor kanibalisme berarti. Kanibalisme juga bisa dari faktor cuaca, juga bisa ya ngaruh ya dari keruhnya air yang mana kita gak sempat apa untuk mengganti gitu. Mungkin kenangannya juga bisa gitu loh. Oh, jadi meskipun ini udah ada atapnya loh teman ya. Ini ada atapnya. Tapi faktor cuaca juga mempengaruhi. Panas dingin mempengaruhi, sangat pengaruhi. Ini faktor alam memang sangat penting ya. Tinggal kita itu bisa menangani secara bagaimana kita menangani. Itu oke. Contohnya cara penanganannya kita memerlukan air yang cukup. Cukup air gitu. Kita harus ganti gitu. Gantinya sehari berapa kali ini Pak air? Ini setiap hari. Jadi pagi diganti total. Ganti total. Kalau sore itu cuma bocor aja. Itu tergantung dari padat. Kalau terlalu padat sore juga diganti. Tapi kalau nggak terlalu padat misalnya masih kecil, itu cukup dikocor aja. Oh gitu ya. Berarti kalau masih kecil sehari sekali aja lagi ada totalnya majan. Siap. Kalau udah padat udah besar lah. Ya itu baru hari 2 kali. Mantap. Nah kalau di sini sumber airnya pakai apa Pak? Saya pakai mata air bor. Mata air Pak. Jadi saya di sini ya dari 26 kolam itu saya pakai pompa sanyo 2 diman itu 5. Jadi 5 sanyo. Itu 2 diman. Tinggal bisa mengapar dari 26 kolam. 5 sanyo. Karena apa? Budidaya lele itu harus berani ke air ya. Faktor utama. Kalau pakan sih bisa di cover. Yang jadi belok-belokkan. Tapi kalau air harus itu. Suatu keharusan harus benar-benar disiapkan. Oke ya. Berarti semua kolam di sini memakai sistem air jernih. Dari air jernih di sini. Oke, air jernih. Baik Pak, mungkin kita jalan-jalan lagi boleh menganggap Allah. Nah ini teman-teman. Nah kalau kolam dulu waktu start kan baru 5 kolam ya. 5 kolam yang mana Pak? 5 kolam saya yang sana itu. Yang mana jual paling lucu. Oke, kita ke sana teman-teman. Itu cikal bakal yang Pak Joko mendirikan budidaya lele ya Pak. Iya. Alhamdulillah bisa sukses. Ya siap. Ya teman-teman ya. Nah ini teman kita yang dari Palembang ini ya. Ini anaknya Pak Joko ini. Pengusaha muda juga ini. Mantap ini. Oke kita di sana. Ke kolam awal Pak Joko budidaya lele ya kan. Ini cikal bakalnya seperti ini. Oh sini Pak ya. Ini dari arah sini. Oh dari arah sana 1, 2, 3, 4, 5 ini. Oh 5 tuh. Ini teman-teman 1, 2, 3, 4, 5. Oke 5. Nah Pak dulu baru awal mulai kan berarti konsultasi sama teman-teman ya kan. Berarti buat kolamnya juga konsultasi sama teman-teman. Ya paling kita harus melihat dulu gitu. Bagaimana cara pembuatan kolam yang sempurna ya. Jadi bukan asalnya banyak karena yang nggak tahu asal buat ya tapi akhirnya nggak karu-karuan. Nah itu loh. Jadi saling kita melihat di sana begini
Karena apa? Semua itu mungkin banyak yang tidak sama caranya. Ya, cuma saya mencari mana yang solusi yang terbaik, yang paling nyaman untuk dikerjakan. Itu bagi saya itu. Oke, sehingga terjadilah dari sekatan-sekatan ini. Oke. Nah, Pak, berbicara masalah kolam ini, Pak ya. Ya. Kan ada yang saya pernah lihat itu ada pakai kolam terpal. Ya kan? Ya ini kolam cor. Ya. Itu ada pengaruh nggak, Pak? Sama ini atau cuman perawatannya aja yang kalau masalah ngaruhnya itu ada, itu masalah perawatan. Ya, karena lebih konsisten pakai beton ini, perawatannya, cara pembersihannya juga nyaman, cara pemanenan. Oh, nah, gitu ya. Itu namain dulu ya. Itu lebih mudah dalam penanganan juga. Di situ. Dan juga lebih awet yang awet, nyaman, awet, gitu lah. Pembersihannya itu enak ya lah. Nah, suhu juga lebih lebih terkontrol artinya. Gitu. Biasanya kan kalau kolam terpal itu kelemahannya di suhu nih, Pak, suhu. Nah,